Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Marlina dari Prodi 4A Akuntansi Pagi. Saya berasal dari STI Alatan Samasyiro. Di sini saya menjelaskan salah satu materi tentang manajemen keuangan, yaitu tentang keputusan investasi. Di slide selanjutnya yaitu ada pengertian dari keputusan investasi itu tersendiri, di mana keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ini diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment, di mana investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Yang kedua yaitu investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Investasi ini tujuannya yaitu untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Selanjutnya yaitu investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Nah, informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan investasi ini adalah penggantian mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian ini dapat dilakukan jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan equipment berjumlah pantas bila dibandingkan dengan aktiva diferensial. Selanjutnya yang terakhir yaitu investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment, yakni merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menambah kapasitas akan diperlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik investasi. Karakteristik investasi itu ada 3. Yang pertama, bahwa investasi jangka panjang dapat menyangkut aktiva yang dapat dan tidak dapat disusutkan seperti mesin atau tanah. Yang kedua, hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari suatu investasi meliputi jangka waktu yang panjang sehingga nilai waktu uang atau time value of money-nya sangat penting diperhitungkan. Yang ketiga, bagaimana menentukan rate of return-nya minimal untuk menghitung nilai waktu uang. Selanjutnya yaitu tentang analisis proyeknya. Analisis risiko proyek ini diartikan sebagai suatu analisis estimasi kemungkinan terjadinya risiko atas proyek-proyek yang akan dipilih. Lebih spesifikasi lagi bahwa analisis risiko dikuantifikasikan ke dalam variabilitas atau fluktuasi variabilitas dari berbagai pilihan proyek atas cash flow-nya masing-masing proyek yang diharapkan. Kemudian yaitu tentang rencana dan pengambilan keputusan investasi. Studi kelayakan dari rencana investasi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode payback period. Metode payback period merupakan metode untuk menilai suatu investasi yang didasarkan pada periode kembalinya dana investasi yang akan dilakukan. Cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus nilai dana investasi dibagi cash flow per tahun. Selanjutnya yang kedua menggunakan metode average return. Metode ini melihat perbandingan antara rata-rata return atau cash inflow selama usia ekonomi suatu proyek dengan nilai proyek atau dana yang diinvestasikan. Kemudian yang ketiga yaitu unsur time value of money. Rencana investasi yang akan dilakukan oleh manajer investasi sering mempertimbangkan kemerosotan nilai mata uang atau dana yang dinamakan future value atau FV dengan rumus FV 1 ditambah R pangkat 2. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah metode IR. Metode IR ini diartikan sebagai suatu tingkat diskon atau discount rate yang mempersamakan present value net cash flow dari suatu proyek dengan initial cost capital outlay dari proyek itu sendiri.
Nah, di sini rumusannya dapat dilihat di gambar di samping, di mana R itu merupakan cash inflow tahun ke N, R merupakan tingkat bunga yang berlaku, C0 merupakan initial cost atau capital outlay atau dana yang ditanam. Yang E yaitu metode net present value atau NPV. Net present value adalah suatu metode kriteria kelayakan investasi yang diukur dari proses atau penerimaan investasi atau proyek itu selama usia ekonomis dengan mempertimbangkan nilai waktu dari dana yang menggunakan untuk membiayai investasi tersebut. Nah, di sini di gambar tersedia yaitu rumusan NPV dinyatakan sebagai berikut. Nah, keterangannya di mana R merupakan penerimaan atau proses, R kecil merupakan tingkat diskon faktor, C0 merupakan dana investasi atau outlay. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.